adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Ini adalah materi baru lanjutan bab 2 di kelas 10. Sebelum lanjut ke situ, saya mau lagi dulu. Saya izin share screen. Kita masuk dulu ke classroom. Ini yang lain apa kegiatannya, saya ikut ulangan harian. Ulangan harian kemarin sampai jam 10 malam. Satu. Hanya 13 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas terakhir itu sebenarnya hanya catatan. Hanya catatan. Tapi tidak ada juga yang mengumpul. Bukan catatan. Kalau tidak ada pertidaksamaan. Ya, itu tugasnya yang hanya 3 nomor. Itu baru 8 orang. Tugas pertama hanya 10. Aduh. Hari ini persatu. Ada juga yang mau bertanya. Hanya mau gabung ke classroom, minta link, ya soal. Link absen, hanya mengabsen, kabur. Mau berhitung untung rugi, itu bukan saya yang rugi ya. Kalian harus atau tidak, ya gaji saya tetap jalan. Tapi saya kasihan karena kalian yang ya semakin banyak tidak tahunya kalau tidak belajar. Nah, mudah-mudahan masih bisa terkejar ketertinggalan. Tapi saya minta semua tugas yang terbengkalai itu dituntaskan. Ciri-cirinya sudah masuk tugas, warnanya ini sudah abu-abu, bukan lagi warna biru. Ya, saya tetap warna biru karena saya tidak mengerjakan. Oke, kita lanjut untuk materi yang baru adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Namanya sistem berarti ada lebih dari satu persamaan linear 3 variabel. Saya berangkat dari masalah sehari-hari. Coba perhatikan gambar. Kelihatan gambarnya ya? Bagi yang melihat kecil di layarnya, kota itu ada di bawah gambar warna putih bunda, itu akan semakin besar. Ini gambar saya ambil dari buku matematika yang ada di perpus. Ya. Kalau kalian punya buku di perpus, mudah-mudahan dapat buku itu. Bukan buku BSC, tapi buku yang baru. Terbitan Grafindo, bukan yang dari Balai Pustaka. Oke, kita mulai. Ini masalah nyata, masalah tekstual yang biasa dialami. Misalnya ini harga 2 topi, sepatu dan sebuah tas itu adalah 700.000. Kalau harga sebuah topi, sebuah tas dan 2 pasang sepatu harganya adalah 1.050.000. Tapi kalau harga 2 tas, sepasang sepatu dan sebuah topi itu 850.000. Nah, bagaimana membuat sistem persamaan linear 3 variabelnya? Yang kita lakukan adalah membuat persamaan. Tapi sebelum membuat persamaan, kita misal
Saya misalkan dulu. Misalkan X itu apa, Y itu apa, dan itu. Ini yang disebutkan variabel. Ya, 3 variabel karena ada 3 X, Y, dan Z. Misal X itu adalah topi. Y itu adalah tas. Dan Z adalah sepatu. Sehingga ini saya tidak lanjut ke bawah karena tidak ada nih tempatnya. Oke. Nah, berdasarkan gambar A, kita namanya berarti 2 X. 1 tas berarti tambah Y. Ditambah berapa sepatu? Sepasang. Berarti 1 Z. Ditulisnya Z saja. Harganya adalah 700.000 rupiah. Apa itu 700.000? 5 ya. Udah. Pasangan kedua itu kita lahirkan dari gambar bagian B. Ini baru namanya persamaan linear 3 variabel. Kenapa disebut persamaan? Karena tandanya sama dengan. Kenapa disebut linear? Karena pangkatnya ini X, Y, Z 1. Makanya linear 3 variabel karena ada 3 ini X, Y, Z. Ya, kita kembali gambar B. Gambar B itu satu topi. Topi itu adalah X. Satu tas. Tas itu adalah Y. Dan 2 sepatu. Berarti tambah 2 Z. Saya bedakan penulisan antara 2 dan Z. Kalau Z ada garisnya di sini. Itu adalah 1.050.000 rupiah. Nah, itu persamaan ke persamaan ketiga. Kita lihat gambar C. Gambar C itu kita mulai dari topi dulu. Topi 1. Jadi X. Apalagi tas. Tasnya ada 2. 2 Y. Tambah berapa sepatu? 1 berarti Z. Sama dengan berapa harganya? Di gambar harganya adalah 850.000 rupiah. Sorry. Simbol rupiahnya. Ini adalah persamaan ke. Kalau 1 masih disebut persamaan linear 3 variabel, tapi kalau sudah 3 itulah yang disebut dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Mana mencari berapa harga satu sepatu, satu topi, dan satu tas, itu adalah penyelesaian dari SPLTV. Sampai di sini bisa membuat sistem persamaan linear dari gambar atau dari cerita. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi harus dimisalkan. Kita lanjut lagi ya. Nanti akan ada contoh bagaimana cara menyelesaikan itu. Ya. Nanti ini jadi tugas saja. Nanti kau cari berapa harganya itu sepatu, berapa harganya topi, dan berapa harganya tas. Dan nanti ada langkah-langkahnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Bukan bisa kelihatan di layarnya. Ini adalah cerita. Ada 3 orang berbelanja pada sebuah toko buku. Orang-orang itu adalah Ali, Badar, dan Charlie. Ini sebenarnya inisial dari ABC.
mereka membeli 3 jenis peralatan, yaitu buku tulis, pensil, dan penghapus. Masing-masing membeli itu ya, buku tulis, pensil, dan penghapus. Buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, saya tanya dulu, apa yang dimisalkan sebagai X, Y, dan Z? Apakah Ali, Badar, dan Charlie, ataukah barang yang dibeli? Barang yang dibeli. Ya, barang yang dibeli. Kenapa barang yang dibeli? Karena itu yang nanti ditanyakan di sini. Ya, berapa harga tulis, pensil, dan menghapus? Ya, ingat, menyelesaikan SPLTP adalah mencari nilai-nilai variabel. Variabel itu adalah X, Y, Z yang memenuhi persamaan linearnya. Ya, kalau dia berarti memenuhi sistem persamaan linearnya. Oke, kita mulai. Berarti yang kita misalkan sebagai X itu adalah buku tulis. Kalian boleh sambil menulis. Kalau malas menulis, nanti saya posting ulang ini di Classroom. Buku tulis itu adalah penghapus. Dan Z itu adalah bukan penghapus. Y itu adalah pensil. Pensil, dan Z adalah penghapus. Setelah dimisalkan seperti ini, kita membuat persamaan linear dari masing-masing cerita ini. Ya, Ali itu nanti menghasilkan persamaan linear 3 variabel yang pertama. Begitu juga Badar menghasilkan persamaan yang kedua. Ali menghasilkan persamaan ke. Ya, kita lihat belanjanya Ali. Ali itu membeli 2 buku tulis. Berarti 2 sebuah pensil. Satu tidak ditulis berarti Y. Y ditambah penghapusnya 1 berarti Z. Harga yang harus dibayar adalah 4.700. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua itu belanjanya Badar. Sebuah buku tulis berarti X. Dua pensil berarti 2 Y ditambah Z. Kalau sebuah penghapus itu dia harus bayar 4.300. Persamaan kedua. Persamaan ketiga belanjanya cari berapa itu 3 buku tulis berarti 3 X. 2 pensil berarti 2 Y ditambah sebuah penghapus Z sama dengan berapa belanjanya itu adalah 7.100. Itu menghasilkan persamaan ke. Nah, bagaimana mencari X, Y, Z di sini? Saya tawarkan ada banyak cara. Ada namanya metode substitusi, ada namanya metode eliminasi, ada juga metode gabungan substitusi eliminasi. Apakah itu mau dijelaskan semua atau dijelaskan yang paling gampangnya? Yang mana? Yang paling gampang mau ditulis? Yang paling gampang, Pak. Metodenya ya. Tapi metodenya itu ada langkah-langkahnya. Pahami dulu. Selanjutnya, saya tulis ulang dulu ini persamaannya. Paling gampang dipakai adalah gabungan 2X tambah Y tambah Z sama dengan berapa tadi? 4.700. X tambah 2Y 4.300.
X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.700 persamaan 3 X tambah 3X tambah 2Y 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7.100. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Untuk mengetahui harga buku, pensil, dan penghapus, itu artinya kita harus mencari nilai-nilai X, Y, dan Z. Ya, kalau di sini kita belajar sistem persamaan linear dua variabel, variabelnya hanya X dan Y. Sekarang kita lanjut sampai di Z. Perhatikan dulu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Kita pakai metode gabungan, substitusi dan eliminasi. Atau metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Metode gabungan. Lihat di persamaan yang sama koefisiennya dari tiga persamaan ini itu adalah Z. Itu yang paling gampang kita eliminasi. Yang pertama kita lakukan adalah eliminasi. Eliminasi itu artinya hilangkan Z. Diambil dua persamaan dulu. Boleh persamaan 1 dan 2 atau 2 dan 3 dulu, terserah. Sambil 1 dan 2. Tulis ulang. Eliminasi 1 dan 2 berarti 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4.300. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.700. Ini. Oh, di atas 4.700. Terbalik ya. Di bawah 4.300. Dari soal ini. Salah tadi. Ini harusnya 4.700. Ini 300. Di sini 700. Di sini 300. Karena sudah sama tandanya, sama koefisiennya, maka pakai kurang. Kalau sama koefisien beda tanda, maka di sini ditambah. Kurang berarti Z-nya habis. 2X kurang X, 2 kurang 1, berarti sisa 1. Tentunya tidak ditulis. X-nya tetap. Kemudian Y dikurang 2Y. Ini Y, Z-nya habis. Ini lagi 4.700 kurang 4.300, hasilnya adalah 400. Ini adalah persamaan tadi sampai persamaan 3. Sekarang persamaan ke 4. Berikut yang kedua, di sini intinya kalau kita eliminasi Z pada persamaan 1, maka harus itu juga yang dieliminasi pada angka kedua. Jangan variabel lain, jangan X atau Y, karena kenapa lambat ini? Eliminasi Z, tapi persamaannya beda pada 1 dan 3. Ini supaya agak ingat ya, kalau Z yang dieliminasi pada langkah 1, maka Z juga yang harus dieliminasi pada langkah 2. Persamaannya boleh 1 dan 3, boleh 2 dan 3. Yang penting jangan lagi 1 dan 2, karena kembali sama dengan ini. 1 dan 3. 2X tambah Y tambah Z
sama dengan 4.700. Kemudian 1 dan 3, 3-nya 3x tambah 2y tambah z sama dengan 7.100. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena z yang mau dieliminasi sama tandanya. Habis. 2 kurang 3, min 1. Minnya ditulis. Min x. 1 dikurang 2, min 1. Berarti min y. Sama dengan 4.700 dikurang 7.100 itu juga minus. Minus apa ya? 2.400. Ya. Karena 1 kurang 7 itu 4. Sisa 6 kurang 2, 2. Oke. Minus karena lebih sedikit pengurangan. Karena ini semua negatif, maka bisa dikali positif semua. Sehingga ini menjadi x tambah y sama dengan 2.400. Ini adalah persamaan ke tadi 4, sekarang persamaan ke 5. Sudah 2 langkah. Kita pakai lagi eliminasi berikutnya. Kita pindahkan dulu ini. Langkah ke-3. Yang dieliminasi di langkah ketiga adalah variabel yang diperoleh pada langkah 1 dan langkah 2. Nanti kan didapat persamaan 4 dan 5. Kalau kita eliminasi y, maka didapat x. Tapi kalau kita eliminasi x, maka yang didapat adalah y. Nah, ini persamaan 4-nya. Kita eliminasi saja y ya, supaya didapat nanti x-nya. Pada 4 dan 5. Maksudnya persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya adalah x kurang y sama dengan 400. Kemudian persamaan 5-nya adalah x tambah y sama dengan 2.400. Nah, karena y yang dieliminasi, tandanya beda, tapi sama-sama koefisien 1. Maka bukan kurang di sini, tapi tambah. X tambah X menjadi 2. Min Y tambah Y habis. Sisa 400 tambah 2.400 itu adalah 2.800. 2X sama dengan 2.800. 2 kali berapa dapat 2.800? Maka X itu adalah 2.800 bagi 2. 1.400. X itu tadi adalah sebuah buku tulis. Harga buku tulis. Sudah didapat. Nah, bagaimana mendapatkan nilai Y? Sekarang bukan lagi eliminasi, tapi substitusi. Substitusi itu akan mengganti. Nah, didapat nilai X, nah, disubstitusi ke salah satu dari persamaan 4 dan 5. Substitusi nilai X. Nilai X ke persamaan keempat mau. Boleh juga ke-5, enggak apa-apa, sama Ji. Nah, persamaan keempat itu adalah X kurang Y sama dengan 400. 1.400. Kenapa 1.400? Karena X-nya itu. Nah, 1.400 ya. Itulah artinya mengganti atau mensubstitusi. Y sama dengan 400. 1.400. 400-nya ke kiri. Y-nya ke kanan jadi positif. Jadi ini hasilnya adalah 1.000. Sama dengan Y. Atau Y sama dengan 1.000. Apalagi Y. Nah, bagaimana mendapat nilai Z? Karena sudah 2 variabel yang didapat. Sisa 1 Z. Nah, dicari angka yang paling kecil. Disubstitusi ke situ. Nah,
Kita ambil persamaan kedua. Langkah terakhir, saya lanjut ke langkah keberapa ini? 5 ya. Ini tidak bisa dihafal, tapi dipahami. Langkah ke-5. Substitusi nilai X dan Y ke persamaan 2. Saya lihat kembali persamaan kedua dulu. X tambah 2Y tambah Z. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. Kita masukkan nilainya. X tadi didapat 1.400 ditambah 2Y. Y-nya adalah 1.000. 1.000 tambah Z sama dengan 4.300. Ini tidak boleh ditambah 2. Kali dulu 2 dengan 1.000. 1.400 tambah 2.000 tambah Z sama dengan 4.300. Ini 2.000 tambah 1.400 berarti 3.400 tambah Z sama dengan 4.300. Z ini dikurang 4.300 dikurang 3.400. Z-nya 13 kurang 4 berarti 9. Nah, ini adalah 900. Tadi pertanyaan soal adalah harga buku tulis. Harga pensil buku tulis kita simbolkan X adalah berapa? Harga pensil yang kita misalkan Y adalah berapa? Dan harga penghapus adalah Z. Kita masukkan Z tadi adalah 900. Kalau X tadi ini 1.400. Pakai rupiah ya. Rp 1.400. Kemudian pensil 1.000. Begini cara menyelesaikannya. Setelah didapat X, Y, Z-nya, dikembalikan apa yang dimisalkan tadi dengan X, Y, dan Z. Ya, tidak mesti harus X, Y, Z ya. Boleh PQR, boleh MNO. Yang penting bisa dipahami bahwa itu 3 variabel. PQR juga. Sampai di sini ada pertanyaan? Begitu cara menyelesaikan sistem sistem persamaan linear 3 variabel. Halo, ada pertanyaan? Hei, mana muka semua? Halo. Oh, IPA 1. Halo, dipaham jika? Paham, Pak. Saya menunggu bukti bahwa kau paham. Nanti ini saya upload kembali di Classroom. Yang saya tanyakan nanti di sini adalah, ya, di soal yang pertama tadi, berapa harga sebuah topi, sebuah tas, dan harga sepatu. Ya, nanti saya tagih pada pertemuan-pertemuan berikut. Oke? Mungkin cukup sekian nih. Kalau sudah isi absen, saya stop sharing dulu. Nanti ini saya download sebagai PDF. Lalu saya bagikan ke Classroom-nya. Saya stop merekam juga dulu ya. Tolong diperhatikan tugas-tugasnya. Tugasku itu kalau tidak melengkapi tugas. Saya tidak sama dengan guru lain yang hanya memberi nilai pada saat mau pembagian